Halo dan selamat pagi buat Anda sekalian. Di tempat yang terbuka ini, saya tepatnya berada di daerah Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini termasuk daerah dingin dan udaranya masih asri. Oke, dalam hal ini saya terinspirasi untuk berbagi pengetahuan hukum bagi Anda yang minat belajar dan atau yang minat menambah wawasan pengetahuan hukum. Di video kali ini, adapun yang akan kita bahas dan pelajari bersama adalah untuk mengenal apa itu remisi. Karena kata remisi ini kerap terdengar di setiap saat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus yang beberapa hari yang lalu sudah kita rayakan dengan berbagai kegiatan seperti upacara dan kegiatan macam jenis-jenis perlombaan. Kemudian kata remisi ini kerap juga terdengar di hari keagamaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita ketahui lebih lanjut seperti apa remisi ini. Yuk simak dan tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung, silakan ringankan jari Anda untuk mengklik like dan subscribe-nya. Mari kita bahas. Sobat, yang pertama saya awali dengan apa yang dimaksud dengan remisi itu. Remisi itu adalah suatu pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang narapidana dan anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Artinya, seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana menunjukkan perilaku baik selama masa hukumannya. Maka untuk itu hukuman tersebut dikurangi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi dalam remisi itu yang dikurangi bukanlah masa tahanan, melainkan masa menjalani pidana oleh si narapidana dan anak yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan. Kemudian dalam pengertian remisi tersebut terdapat bahwa pengurangan hukuman diberikan kepada narapidana dan anak. Dengan demikian saya turut menjelaskan apa yang dimaksud dengan narapidana dan seperti apa kategori anak dimaksud dalam remisi tersebut. Jadi narapidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Selanjutnya, yang dimaksud dengan anak adalah yang telah berusia 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Kemudian saya kembangkan lagi yang berhubungan dengan remisi untuk kita pahami bersama. Seperti pengertian orang terpidana. Nah, orang terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, dengan jelasnya pengertian masing-masing, maka mari kita lanjut lagi bagaimana remisi itu muncul di sistem peradilan pidana kita. Remisi, menurut sejarah, munculnya remisi ini sebagai instrumen pengampunan negara
berupa pengurangan hukuman terhadap terpidana. Munculnya ini ketika dalam acara pemberian hadiah dari negara kepada warga negara untuk memperingati hari kelahiran Ratu Belanda seperti yang diamanatkan di dalam Gouvernement Besluit pada tanggal 10 Agustus 1935. Namun dalam perkembangannya, di sistem peradilan kita, remisi disebutkan sebagai hak dalam undang-undang pemasyarakatan dan aturan-aturan terkait. Atau dengan kata lain, bahwa remisi itu merupakan kewenangan pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan kita. Dan atau juga sebagai tujuan dari pidana penjara. Dengan adanya undang-undang pemasyarakatan ini, maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan sebagai proses pembinaan narapidana dan anak didik untuk dibina, dibimbing, dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna nantinya. Selanjutnya, kapan aturan remisi pertama sekali dalam sistem peradilan kita? Nah, aturan remisi pertama sekali dalam sistem peradilan kita adalah Kepres nomor 156 tahun 1950. Itu perihal mengenai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau untuk sebagian tiap-tiap tanggal 17 Agustus. Di Kepres atau di keputusan Presiden nomor 156 ini, pada pasal 1 ayat 2 dapat ditambah remisinya kepada narapidana jika melakukan hal-hal yang berjasa bagi negara dan bagi orang yang melanggar peraturan Hindia Belanda atau peraturan Jepang tidak lagi diancam dengan hukuman dan pembebasan atau remisi terkait hal-hal penting bagi negara. Kemudian, peraturan remisi berikutnya adalah keputusan Presiden nomor 5 tahun 1987. Itu tentang pengurangan menjalani pidana atau remisi. Selain remisi terkait hari kemerdekaan, narapidana sesuai keputusan Presiden nomor 5 tahun 1987 pada pasal 1 ayat 2 dapat ditambah remisinya jika berbuat jasa bagi negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas lapas. Peraturan remisi yang terakhir dan yang berlaku saat ini adalah setelah disahkan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pada tanggal 3 Agustus tahun 2022 adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang mana itu mengganti Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, di mana dikatakan dalam Undang-Undang nomor 22 ini pada pasal 10, warga binaan selama menjalani pembinaan di lapas mendapatkan hak-hak seperti remisi, asimilasi, cuti, mengunjungi atau dikunjungi oleh keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Nah, Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini memuat penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun
juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Pembaharuan ajas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada ajas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas. Jadi, akhir kata dari saya adalah bahwa sebagai apresiasi kebijakan negara, remisi memiliki posisi untuk menegaskan tujuan pembinaan negara kepada para pelaku kejahatan yang sudah memperoleh hukuman. Narapidana diberi harapan oleh negara untuk memperbaiki diri, menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi agar mendapatkan pengurangan hukuman. Selain itu, remisi dalam posisi sebagai sarana kebijakan hukum pidana dalam pengendalian kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Pelaku kejahatan yang sudah diputus bersalah dan sedang menjalani hukuman atau dibina itu diseleksi, kemudian dikembalikan ke masyarakat. Selain itu juga, pemberian remisi ini pemerintah telah menghemat anggaran negara dalam pemberian makan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.